video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara di siang menjelang sore hari ini. Salawat serta salam semoga tidak kurang tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala jasa beliau yang membawa agama Islam kepada kita semua sehingga kita bisa menuju ke jalan yang baik dan terang benderang seperti sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara yang pertama dengan membaca basmalah. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan dibacakan oleh Ustaz Hadis Ismail selaku pengurus pondok pesantren Anak Muqtadir. Adanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa umuri billahi wa alhamdulillah. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Yayasan Dewi Tunggal Melayu, Ustaz Hamid, yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Masuk Pondok Pesantren yang Muqtadiin, Romo BN Maksud di Parfu, pesertanya dan Bronia yang kebetulan pada siang hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati Ketua Ansor Kecamatan Cantiki, Kang Ustaz Muhibin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rohim Pak Syaiful Anam. Yang saya hormati segenap asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren yang ada dari Indramayu. Yang saya cintai, saya banggakan
alumni dan juga santriwan santriwati di Pondok Pesantren Anatul Mubtadi'in Kubuin dan Malik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah lumayan lama ya direncanakan, yaitu pertemuan santri YPIM ya, ya, atau apa ya, Persatuan Santri Daerah, yang alhamdulillah untuk pertama kalinya dilaksanakan di Desa Cantigi Kulon. Bertujuan untuk dibentuknya acara ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi antara alumni dan juga santri, para pengurus dan juga masyarakat di daerah masing-masing. Harapan saya sebagai salah satu pengurus pondok pesantren, semoga acara ini menjadi awal yang baik untuk persatuan santri YPIM di daerah-daerah yang lain. Jadi harapannya insya Allah tahun depan akan ada acara seperti ini lagi, walaupun nggak di Cantigi, misalkan di Arahan, di Kangsong. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini lumayan banyak yang bisa hadir, yang difasilitasi oleh santri dari Kangsong dan juga Kecamatan Arahan dan Kecamatan Cantigi. Harapan ke depan daripada pondok pesantren tadi kepada alumni supaya bisa saling tegur sapa lah, misalkan ketemu kan belum pada kenal ya, kenal dulu ya, anak alumni kenal dulu ya, lah saya kenalan dulu ya, kenalan dikit. Galengkan kepada alumni Mbak Anis santri putra atau di alumni di tengah. Oh anak Kang Mikfar ngomong di Kang Mikfar tuh ngomong bandos. Wah iki tuh belajar hai dompet bocor daripada baik sampai bandos. Alumni angkatan pila Kang Mikfar 2009 2010 betul ya Bu? Oh mancing ya? Mancing. Saya mau minum ya mancing yang betul 2009 2010. Mbak Anis gue waktu ya Bu tahun pira? 2019 atau 10 tahun berapa lupa masih seger. Iya masih seger. Kalau pendolan mainin bandos ya, blok D bandos ya. Oke, blok masjid. Alumni santri putra saya Kang Agun lagi masak. Ya sekolah anak kursi dari alumni mengutarakan mungkin kesan ya, selama motok apa buat siapa dikit. Ya Satna tuh bahasa kata bahasa apa kalau lulus sama tahun tidak bahasa Satna. Orang kelingan. Mau selamat berarti saya maka angkatan Kang Mikfar ya di 1910. Ya itu sih mungkin itu saja dari saya. Harapannya acara seperti ini akan terus ada di daerah-daerah alamat masing-masing, misalkan dari kecamatan sekarang misalkan Kecamatan Cantigi, Kecamatan Arahan, Kangsong. Insya Allah tahun depan ada nih Lobener atau nih Anjatan orang kenapa nih Anjatan sebuah kalau mobil kan kalau ini eretan orang
Ya, semoga acara ini adalah menjadi awal daripada acara-acara dari berikutnya. Oke. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua PSB Ustaz Nafa Supriyana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kula hormati semata para ustaz sekaligus yang saya hormati pada Ketua Yayasan Gus Parhang MPD, dan yang kula hormati dumateng para alumni YPM, dan tak lupa pula para santriwan dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya. Acara ini adalah acara awal yang tadi Ustaz Kadis sampaikan, dan semoga antar alumni Ustaz dengan para santri tidak putus untuk silaturahmi dan selalu tetap bersama untuk membantu kita dalam memperbanyak santri, membangun untuk perkembangan pondok kami aja sampai kayak kacang korhainya kulite manjingnya pamit metuna sangkal baik, iya aja sampai kayak kacang lupa kulite. Ini kamu hormati dumateng para ustaz-ustaz dan ustazahnya yang sampun hadir di acara ini. Kula harapaken silaturahmi aja sampai keputus, aja sampai pegot ninggalan, lan aja orang elingan ya. Semoga bisa membantu kita dalam memperbanyak santri dan membangun asrama, dan semoga ada santri di desa Santigi Kulon yang ingin meneruskan jejak-jejak kalian. Jangan lupa untuk bersemangat dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tersampai cita-citanya. Amin Allahumma. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Yayasan Parhang MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruhnya yang saya hormati. Memiliki perwakilan DKM, masjid,
Baitur Rahim atau Masjid Karal. Kemudian yang saya hormati kesepuhan dari Ansor, PAC Ansor Sendiki yaitu Kang Ibing. Yang saya hormati seluruh asatidah alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Mustaqim Tugu Indramayu. Dan saya tidak lupa juga saya sampaikan kepada 6 KB santri Pondok Pesantren Nahdlatul Mustaqim Tugu Indramayu. Alhamdulillah berkat izin Allah kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah saya atas nama Pondok Pesantren Yayasan di sini mohon izin Kang minangka sahibul bait kepriki kesepuhan mohon izin dari DKM ini juga kita sebenarnya di pertemuan awal nih kan. Dari pertemuan awal seluruh santri kemudian dengan alumni yang ada di daerah itu melakukan pertemuan. Ya dulu anak ikatannya apa maupun enggak. Tapi kalau persada itu biasanya dipakai oleh pesantren lain. Tapi kalau dulu digodok lah. Jadi memang belum ada ikatannya gitu tuh. Karena ini momentum yang sangat bersejarah. Karena Nang Nokabe itu jadi saksi bahwasannya Kinki anak ikatan alumni, ikatan santri yang nanti akan menjadi bahan seterusnya. Akan ada pertemuan, perkumpulan Mbuh H+3, Mbuh H+7, Mbuh H+5 nanti kita coba rutinkan. Alhamdulillah ini pertemuan pertama kita, kemudian sangat diberikan kehormatan daripada Sohibul Bait, dari DKM-nya, kemudian dari Ansor ikut mendukung dan nanti juga akan penyampaian. Saya sangat berterima kasih dan mohon maaf kepada Sohibul Bait di sini atas nama yayasan. Ini bokatan bokatan kabarannya ya nyuker-nyukeri. Jadi mohon izin karena ini adalah santri. SKB-ane santri, siapapun yang ada di sini adalah santri. Siapa yang mau belajar itu adalah menjadi santri. Nama KB dan Bapak Ibu sekalian yang pada hadir pada hari ini perlu kita ketahui bersama, alhamdulillah kita sekarang sudah H+ berapa? Enggak, H+5 daripada lebaran. Nih. Jadi H+5 daripada lebaran. Artinya nanti kita coba rangkul lagi apa nama ikatan santri kita, kemudian acaranya di mana. Kalau memang dari masing-masing koordinator wilayah itu ada, maka koordinator wilayah akan menjadi rumpun kecilnya. Nanti kita akan ada ikatan yang ada pertemuan secara globalnya. Pada dasarnya gini, saya atas nama yayasan menyampaikan, jadi dalam yayasan Dukuh ini alhamdulillah sekarang ada lembaga-lembaganya, ada MTS, kemudian ada SMK, ada juga TK, ada juga pondok pesantren, ada LKSA, kemudian ada MDTA. Jadi ada 6 lembaga yang ada di bawah namanya begini. Ini adalah salah satu lembaga di yayasan, dan alhamdulillah ada beberapa cerita luar biasa dari 2019 kemarin. Yayasan ini berdirinya tahun 91 Kak. Tua, sedurung pula lahir Kak. Pula kan lahirnya kan lebih duluan pula daripada mimbar, Kak. Jadi ngundangnya gakang. Jadi gitu. Jadi dari 91. Jadi sudah ada banyak sekali generasi-generasi yang coba kita ikat menjadi satu ikatan wadah, yaitu nanti ada pertemuan khusus setiap tahunnya. Entah nanti contoh di tanggal 25 Desember, setiap 25 Desember, karena hari raya tidak pernah gonta ganti itu 25 Desember kan. Karena ini sakral dan semuanya merayakan dan semuanya libur. Jadi
kemungkinan iya Natalan dia menjadi tanggal sakral kita umat Islam untuk melakukan pertemuan mungkin bisa. Apa sampai waktunya 20 Desember contoh itu bisa dilakukan pertemuan atau mungkin H+3, H+4 ataupun H+5 gitu. Jadi kita coba akan ramu itu supaya apa kita benar-benar mengikat antara yang sekarang sedang menjadi santri dan dengan alumni. Karena tidak dipungkiri juga kiki ake alumni sing pada dari kuwu ake, dari pamong ake, dari TNI anak, dari dokter anak, dari polisi anak, dari kepala sekolah anak, dari dosen anak. Jadi semuanya ada semua dalam ini. Karena sudah besar dari 91. Jadi kawaran harapakan kene dari santri abim iku di sumber-sumber kalian iku kecebur daun dengkul lebae kagum nyemplung sekalian. Artinya di santri itu ya kalian harus totalitas maksimal. Nanti mungkin cerita-cerita tentang santri, bagaimana akhirnya jadi santri, kemudian bagaimana menikmati jadi santri nanti akan disampaikan oleh Kang Ibin gitu kan. Kang Muhibin narane iki ganteng. Ya. Wah, luar biasa. Senior pula, guru pula gitu. Jadi nano kabeh jangan ada anggapan bahwasanya kalian ketika memasak nasi sudah jadi bubur, jangan beranggapan itu adalah menjadi akhir. Ya, terus gak kagok, terus kagok baik, nyemplung sekalian. Nah, ketika kalian sudah menjadi bubur juga ingatlah di atas bubur itu ada kacang, ada irisan bawang, kerupuk, kecap gitu kan. Supaya kalian ketika sudah menjadi kecebur itu ya menjadi sesuatu kehidupan yang luar biasa. Jangan anggap menjadi bubur itu, nasi sudah jadi bubur itu menjadi akhir. Tapi buatlah bubur itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan bisa kalian rasakan berbeda dengan bubur-bubur lainnya. Ya. Itu filosofi kehidupan daripada bubur lah. Mungkin gara-gara dulu makan siang jadi ya bahasanya bubur lah. Dari mau gak Kang apa bahasanya apa kata? Iya, kacang lupa kulitnya gitu kan. Ya itu entah apalah. Penting mah ini menjadi gerakan kita pertama. Nanti entah apapun nanti nama ikatannya ataukah himpunannya, himpunan santri Yapihim ataukah apa, saya serahkan kepada pengurus gitu. Supaya nanti kedepannya kita bisa buat organisasi yang itu bisa mengikat daripada seluruh santri ataupun alumni. Karena mau tidak mau arahnya pesantren itu kudu ada santri ya. Kalau mau mengolah santri ya duduk pesantren. Karena elemen daripada pesantren itu ada 5, anak tajuge, anak asramane, anak pondoke, ya asrama, ada santri, ada kiai, kemudian ada pengajar kitab kuning. Jadi 5 rukun pun lamun salah sinje langka, lamun umpama anak santri, anak asrama, anak kurikulum, tapi langkah kiai ya prevent ya duduk pesantren. Ya, meskipun nyewa aja nggak bisa. Gitu. Jadi 5 rukun itu, jadi kemarin harapkan di sini adalah menjadi tombak awal kalian ada pertemuan. Ini menjadi kesemangatan bersama kalian saling cerita. Kan siapa tahu juga kalian yang di sini ting bating anak sudah di kubu ya di kene ya. Anak sudah di kubu ya. Ting bating kubu. Bukan ting bating mana kan ada bupati. Ya. Anak sih dari bupati kene. Ibu Aisyah apa ngacung we? Mau pengen nguyu. Ya. Ataupun apapun itu tidak ada yang bisa nebak siapa kita di masa yang akan datang. Tapi usaha kita masih saat ini adalah yang itu adalah yang harus kita maksimalkan. Jadi usaha itu tidak akan membohongi daripada hasil. Hasil kalian masa depan itu adalah bagaimana ikhtiar kita untuk doa kita pada hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pulau sekali lagi ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas di sini izin tempatnya, izin berkumpul berkerumun gitu kan. Menerima santri-santri, syukur-syukur nambah motivasi dengan satu hal yang bisa menyadarkan santri pentingnya menjadi bermasyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya itu pengajian. Pengajian yang pertama akan disampaikan oleh JKM atau pengurus JKM atau tokoh masyarakat oleh Pak Saiful Anas.
yang bertema Santri Kembali ke Masyarakat. Kepadanya kami persilakan. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Yafi'in Dukuh Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Ustadz Farhan MPG. Yang terhormat para pengurus dan para asatid pondok pesantren. Yang terhormat para sepuh, tokoh masyarakat, khususipun kakek kula, Bapak Rasja, serta para santri sekalian dan santriwati yang berbahagia. Puji syukur kepada panjenengan Allah Subhanahu wa taala ingkang dalam kesempatan puniki alhamdulillah kelawan ridho berkenan Allah kula sedeng kesedaya saged kempal dan masjid ingkang yang sederhana puniki. Ingkang mudah-mudahan mawon niki membawa barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinar salam mugi tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Juga mudah-mudahan kita semua dipun angken, dipun aku selaku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Para santri dan santriwan yang kula hormati, beberapa minggu kemarin atau tepatnya akhir bulan Ramadan, Ustadz Kadis, Kang Kadis Ismail ini menghubungi kula. Pada ya boten kata percakapan, hanya beliau pengen silaturahmi dalam ya mangga. Tetapi dengan berjalannya waktu, mungkin kesibukan pula, kesibukan Kang Kadis juga, sampai hari ini baru ketemunya baru. Tapi sehingga barangkali kami bukan kaget ataupun merasa gimana, tetapi ya ini tidak fokus, kami tidak begitu full out membantu badan di sini. Saya tadi pagi langsung tanya apa keperluannya, barangkali sound system apa udah disiapkan semua. Alhamdulillah, sehingga ya bukan kami cuek, tetapi mempersilahkan segalanya diatur itu untuk memberikan kebebasan. Kayak apa ininya, sarana yang dibutuhkan silakan dipergunakan. Tetapi kami juga dengan seperti itu belum sempat ngobrol sama ketua, karena ketuanya itu kebetulan bapaknya Zahwa, ketua DKM Pulas Kantaris. Niki belum sempat, tapi karena ya mungkin karena beliau ada anaknya pesantren di sana juga, wali santri beliau ya mungkin ngobrol dan insya Allah memberikan restu. Para santriwan dan santriwati yang kula hormati, nanti untuk materi yang sesungguhnya kami bikin saja. Saya hanya memberikan sambutan lah bahasanya. Sangat mengapresiasi kegiatan ini, adalah kegiatan yang sangat positif untuk mengikat tali silaturahim antara santri yang masih aktif di pesantren dengan santri yang sudah terjun atau sudah turun kembali ke masyarakat. Ikatan ini sangat diperlukan sekali untuk menjalin tali persaudaraan, menjalin silaturahmi, menjalin tentu banyak hal yang bisa disampaikan, tetapi hanya masukan untuk pengurus. Kami juga pernah kedatangan dari pesantrennya Kaji Juhati kurang lebih 3 tahun yang lalu. Beliau mengadakan acara di sini dan besar sekali acaranya, karena memang mungkin ini positif, tetapi
ada acara yang terpisah lagi, itu sebagai sosialisasi ke masyarakat. Di situ wadahnya ada istighosah, kemudian masyarakat ini diberikan undangan semua dan hadir untuk istighosah, dan santri tampil menampilkan beberapa kemampuan sehingga masyarakat tahu dan tertarik dengan adanya seperti itu. Di mana si pesantrennya, akhirnya nanya dan dibagiin beberapa brosur, dan langsung instan kerasa masyarakat begitu. Tahun berikutnya itu banyak yang pesantren di sana. Ini juga barangkali hanya ya menginformasikan seperti itu pernah ada di sini. Pernah dari pesantren Hidayatul Aban ya di Muhtadi ini ya, pesantren yang Haji Juhadi. Itu juga barangkali bisa dijadikan untuk sosialisasi ke masyarakat, dan mungkin juga bagi pesantren dan yayasannya akan mengembangkan lebih banyak secara kuantitas ini santri atau peserta didiknya. Para santriwan dan santriwati yang kami hormati, selanjutnya ya, kata santri ini sebenarnya sudah mahfum, artinya adalah seorang yang menuntut ilmu di pesantren, menuntut ilmu agama di pesantren. Sementara tempatnya ya tentu pesantren dan ada kiainya. Saya pernah mengikuti pertemuan di situ membahas masalah bimbingan konseling. Yang jadi pembicara itu ada Profesor Dr. Eman Sulaiman, di situ dari guru besar Unpad, kalau tidak salah Universitas Pajajaran di Hotel Lili Perkasa dulu. Beliau orang umum tetapi sangat membanggakan, sangat ngefans sekali dengan pendidikan yang model pesantren ini. Bukan tidak bagus pendidikan di pendidikan umum seperti SMP yang tidak ada pesantrennya atau pendidikan umum itu, tetapi ada banyak hal yang tidak terjamah, yang tidak dilakukan oleh pendidikan umum ada di pesantren. Yang paling menonjol adalah keteladanan dari para kiainya, kemudian fokusnya, kemudian ya banyak pergaulan sosial dengan sesama santrinya. Di situ luar biasa sekali. Beliau sangat fans sekali, padahal beliau ya profesor doktor dan tidak pernah pesantren, cuman beliau hanya mengamati dan beliau ngefans. Jadi kalian sebagai santri, bagi saya juga sama, akhirnya bukan ketika itu saya menganggap sebelah mata di pesantren, cuman hanya terketuk ketika seorang profesor saja mengatakan demikian. Dan saya sendiri juga walaupun ya hanya sekedar underliwat itu sebentar pernah di Arjunangun di Abainu, tapi nggak sampai lulus di sana, kemudian di Kang Anas di sini di pesantren Mambaul Ulum di Haji Yasin sekarang. Ya nggak begitu matang, jadi yang matang nanti masalah santri dan lain sebagainya suka juga nanti kami. Para santriwan dan santriwati yang saya hormati, yang saya banggakan, selanjutnya kaitan dengan masyarakat santri, mangga ahan wasahan. Dilanjutkan, santri juga merupakan bagian dari komunitas atau dari masyarakat ini. Dan diingat bahwa kalian sebagai santri akan kembali kepada masyarakat. Dan ketika seorang santri kembali kepada masyarakat, saya harapkan apa yang kebiasaan di pesantren yang positif seperti sholat jamaah, mengajinya diteruskan. Maka kemudian kami pun di sini ada ya Kiai Haji Yasin guru kami itu, karena melihat banyak santri yang kemudian pulang dari pesantren itu diem, maka dibangkitkan, beliau mendirikan satu jamaah Hizib Nasor yang kemudian ngaji lagi, mengadakan ya pengajiannya para ustadz-ustadz itu supaya tidak lepas dari ilmu pesantrennya, ilmu kitab kuninnya dan lain sebagainya, menghidupkan
para santriwan dan santriwati yang saya hormati, kiranya intinya kalian pede, harus pede jadi pesantren. Jadi pesantren itu bukan karena tidak lolos ke sekolah umum yang negeri kemudian akhirnya, bukan seperti itu. Justru pesantren itu adalah, di sini hebatnya pesantren. Dari anak yang biasa saja kemudian sebagai input masuk pesantren, diproses oleh pesantren dengan berbagai kegiatan yang ada di pesantren sehingga menghasilkan output yang luar biasa. Artinya ada 3 komponen kan dalam pendidikan ya, ada 3 komponen, ada yang psikomotorik, ada knowledge pengetahuan, dan ada keterampilan, ada sikap afektif. Nah, pesantren ini bisa membangkitkan, bisa mengfungsikan, bisa mengoptimalkan ketiga fungsi tersebut. Apa? Knowledge atau pengetahuan. Di sana ada belajar justru lebih, bahkan metode menghafal di pesantren itu luar biasa. Ada menghafal kitab ini, kemudian menghafal kitab ini, di samping juga pemahamannya, kitab pelajaran ilmu agama. Kemudian secara psikomotoriknya banyak sekali hal-hal yang tidak disampaikan di sekolah umum, ini dipraktekkan dalam kehidupan di pendidikan kegiatan di pesantren. Dan efektifnya jelas, ada keteladanan dari seorang kiai dan para asatidz di sana. Bagaimana bertegur sapa, bagaimana menerima orang, bagaimana bertutur kata ke yang lebih tua. Ini ada di pesantren, walaupun sekolah juga memang ada, tapi terbatas, sangat terbatas waktunya. Yang banyak sekali adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Itu kadang-kadang kita sulit. Saya sendiri ya, guru honor di SMP negeri, itu sangat sulit mengontrol anak. Kita kadang-kadang harus, apalagi kondisi corona seperti ini, kondisi pandemi, wah susah. Kadang-kadang sudah tidak mengenal murid sekarang, rambutnya pada merah. Kita negur masa di jalan negur, heder deh. Sementara pemerintah tidak dibolehkan tatap muka, jadi bingung. Nah, pesantren inilah yang sampai sekarang ini masih aman, masih luar biasa. Jadi justru sekarang jadi masyarakat menilai bakalan ada gejolak atau lonjakan ke minat ke pesantren, karena pesantren tidak ngaruh COVID, masih ada protokol kegiatan, masih lancar. Kita sendiri nih, ya kalau saya guru secara hawa nafsu enak nyantai, tetapi ketika lihat anak diem aja mainnya HP, walaupun HP itu belajar, tapi belajarnya beberapa menit, yang lainnya main. Nah itu susah jatuhnya. Alasannya nanti Pak lagi ini daring. Ya, seperti itu ya Allah. Jadi kalian ini pilihan. Ya pengen saya anak juga cita-cita sudah hajam, sekarang tidak mau saya pesan anak dia di sini, kecuali SD karena masih sayang. Nah kalau ketiga sudah sampai pesantren saja, seperti itu lebih aman, diserahkan pasrah sama dia. Ya itu saja ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini nanti masalah apa dan apanya lebih dalam lagi yang akan disampaikan oleh Ustaz ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengajian berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhyiddin selaku Ketua Ansor Kecamatan Batigi yang bertema menjadi santri di pondok dan di masyarakat. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin. Amma ba'du. Yang kami muliakan keluarga besar Yapihim Dukuh Indramayu beserta dengan asatid dan juga asatidahnya. Yang kami hormati keluarga besar DKM Masjid Jami Baitur Rahim Desa Cantiki Kulon. Yang kami hormati Pak Sopul sebagai penanggung jawab. Yang kami banggakan seluruh santriwan dan juga santriwati Yapihim Dukuh Indramayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di halaman atau di emperan Masjid Jami Baitur Rahim ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang masih dalam suasana Idul Fitri, bahwa kita semua umat Islam 5 hari yang lalu telah menempuh jalan Idul Fitri. Itu merupakan salah satu capaian-capaian yang mana capaian tersebut dicapai oleh orang Islam semuanya menuju orang Islam yang muttaqin. Kita semua telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan puasa 1 bulan penuh. Santriwan santriwati sing bawane masih cilik durung puasa, waya wis gede wis manjing ning pesantren soke puasa. Iya sebulan penuh. Alhamdulillah setelah tanggal 30 orang di bulan Ramadan sumikine 1 Syawal Idul Fitri, alhamdulillah kita merayakan kegemilangan itu semua. Sholawat beserta salam semoga tertimpa dan tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap kepada kita semua yang sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para sepuh, pilih sepuh, para santri, santriwan, santriwati Yapihim Dukuh Indramayu yang kami banggakan. Kita menjadi santri. Kita menjadi santri. Kita apa yang telah disebutkan oleh Pak Saiful tadi, bahwa yang namanya santri itu harus mempunyai keyakinan yang sangat tinggi, harus untuk menyingkirkan keminderan-keminderan yang telah dilalui oleh santri-santri zaman dahulu. Zaman sekian santri beli kudu ningguri, zaman sekian santri beli kudu ningguri, beli kudu terbelakang, wayahna santri tampil di depan. Kalau kita lihat dari segi manfaat, baik itu manfaat yang diterima oleh santri itu sendiri ataupun manfaat yang diterima oleh orang tua, menjadi santri ini sangat luar biasa. Wah, dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya ilmu itu merupakan salah satu faktor yang sangat utama. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan dunia, maka fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan
Oh, dunia, kehidupan dunia, kemewahan dunia, kesejahteraan dunia diraih itu harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Makanya kita sebagai santri yuk bangkit. Kita menginginkan kebahagiaan di dunia, ya harus kita raih ilmu kita. Jadi santri aja menengnya cuma hanya menengin dapur, aja menengnya di ngebak, aja menengnya di ngadu, di tempat masak, di dapur, mikirin nganu nih terong banget, iya masak terong ya aja. Ketika ada event-event tentang kesantrian, santri harus tampil di depan. Harus tampil di depan. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu tentang kehebatan daripada santri. Apalagi di santri YPIM, alhamdulillah kemarin ada event apa itu? Olimpiade juara ketiga. Itu matematik ya? Matematik. Tingkat nasional. Subhanallah. Artinya itu bisa untuk menjadikan pemicu para santriwan dan juga santriwati bahwa kami ini bisa loh. Apalagi YPIM sudah menyalurkan itu semua. Itu santri. Wa man aradal akhirat fa'alaihi bil. Dan juga barang siapa orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu juga. Ilmu juga. Kita menjalankan sholat, kita menjalankan syariat-syariat Allah, baik itu sholat, baik itu zakat, haji dan juga yang lain sebagainya, ibadah sosial yang lain sebagainya, itu juga harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, syariat akan tidak ada apa-apanya. Wong sembahyang, mengkon ya katonis enak, jengkang jengking, tapi ya harus didukung dengan ilmu. Bahwasanya rukun sholat itu ada berapa, syarat-syarat sholat itu ada berapa, apa yang membatalkan sholat itu harus ditopang dengan ilmu. Harus ditopang dengan ilmu. Tentang ilmu itu ya tentu adanya di pesantren. Karena kami lihat terutama kami di sini itu di GP Ansor Kecamatan Cantigi setiap malam Kamis terkadang kami ini rolling dari masjid ke masjid untuk apa? Untuk membina para generasi muda yang ada di Kecamatan Cantigi. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ya akan terbangun. Dengan apa? Dengan pengajian kita kecil. Dengan apa? Dengan pembelajaran ubudiyah, masalah belajar sembahyang, masalah batal sembahyang, lalu gak sejen. Itu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil. Waman aradahuma fa'alaihi bil. Dan juga barang siapa orangnya yang menginginkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Jika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami ini adalah kebahagiaan di dunia, berilah kami ini kebahagiaan di akhirat pun, makanya harus ditopang dengan ilmu. Bagaimana kita untuk bahagia dunia, bagaimana kita untuk bahagia akhirat kalau tidak ditopang ilmu? Makanya pendidikan ilmu, terutama ilmu agama ini sangatlah penting, sangatlah penting. Nah itu. Kemudian apa? Kemudian yang namanya santri ini subhanallah sangat hebat dibandingkan dengan orang-orang atau akademisi lah, bisa dikatakan wong-wong sing terima pendidikan di luar daripada pesantren. Karena apa? Karena di pesantren itu pendidikannya dari semenjak nol. Punten, ini pengalaman pribadi saya. Kita pesantren setelah petu MTS di Pranggong tahun 97, pasepul 96 keluar ya pasepul. Kita 97 keluar dari pesantren, keluar dari MTS, kita melanjutkan ke pesantren di Tegal Gubuk, Arjawinang, Cirebon, di Durung
bisa apa-apa, cuma hanya bisa ngaji nih, gini kan? Cuma hanya bisa ngaji. Cuma hanya bisa ngaji Al-Quran ke ngaji masih pentang-pentong, orang kah? Durung bisa. Ya karena ngaji nih yang ibaratnya lalang menjadi bahasa mungkin ngaji kalongan. Iya bakal sore teka, berangkat ngaji brul, mending. Sore teka maning, turing esok dia sebut ngobarat. Orang kah? Orang. Tetapi ketika di pesantren kita banyak dididik di situ, bukan hanya pendidikan agama, akan tetapi kemandirian terutama. Akan tetapi kemandirian. Ini yang sangat penting untuk para santri. Bulannya singaran santri ya biasanya tabah-tabah bocah. Karena sudah ditempau itu. Di pondok pesantren durung bisa berbasuh. Sangat durung bisa berbasuh. Buat sakit mana laundry, apa enak lebih enak. Iya. Zaman kita pun subhanallah, durung anak laundry, durung anak apa di pesantren. Sampai tekan masih masak dewe. Tetapi apa dirasakan di situ subhanallah. Artinya kita ngelane wong luru ilmu ya memang bener-bener. Biasanya di rumah, kalau enggak setiap dina tinggal duit. Iya, mangan tinggal kari ganduli salang lah zaman pengen. Zaman sekian tinggal buka krerep, jerone anak gorengan do, apa kan enggak. Ini subhanallah. Begitu di pesantren berubah drastis. Bakal pengen mangan ya kudu diwet dewe, klambi kotor ya kudu dibasuh dewe, pengen mangan jarada enak kudu mengpasar, tuku encung, tuku tauge, tuku apa dewe, dibasak dewe. Itu mungkin subhanallah. Sangat dahsyat pendidikan yang ada di pesantren. Bukan hanya pendidikan keilmuan, terutama pendidikan jiwa untuk sabar, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini subhanallah. Di situ terus kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tadinya tidak tahu. Ada di kene kan paling ya lamun Kang Kadis bergaul cuma hanya orang-orang sini ya, seperti Kulon, seperti Wetan, paling orang enggak? Iya. Seblok paling. Tetapi ketika berada di pesantren, semua penjuru masuk di situ dengan budaya yang masing-masing berbeda. Kan kita harus bisa untuk menyesuaikan diri. Anak bocah Wetan, anak bocah Kian, anak bocah Cirebon, anak bocah lamun Indramayu, anak sing Kalangsong, anak sing yang budayanya itu berbeda-beda. Akhirnya kita menyesuaikan, tahu kita bersosial. Bagaimana ini bergaul dengan orang ini begini, bergaul dengan orang ini begini, bergaul dengan orang Jati Barang semuanya bagian pasar sing kerajaan anu mengkene. Bergaul kalau wong setinggi si wilayah perempangan, wilayah laut, ibaratnya mah kasar lah ngomong ya orang kali-kali kalau kodok, orang-orang kan, ya itu. Iya, artinya kita disaksikan dengan banyak budaya yang ada di situ. Terus, kemudian setelah itu belajaran berbasuh ibaratnya. Mulai sekali kau sikil cek subhanallah. Kalau sikil terus padu beras padu ampi mau akhirnya kotor bebasnya bersih. Yang pertama bertahap, sosialis bisa berbasuh. Mau nasi belum bisa masak, alhamdulillah bisa masak. Si mau ngaji terus, ini subhanallah. Artinya apa? Artinya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat dari pesantren. Bukan hanya saja ilmu agama, akan tetapi ilmu kehidupan terutama. Ilmu kehidupan, baik itu kehidupan yang pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Subhanallah. Mulanya ketika bocah-bocah pesantrenan ketika balik di rumah biasanya ya usawur kalau masyarakat. Usawur. Karena apa? Karena di sananya itu sudah kumpul dengan banyak orang. Dengan macam-macam yang berbeda. Mulane senoke senange kon sing pondok pesantren, itu bergaul dengan pergaulan yang baik. Supaya apa? Supaya nanti ilmu kita di pesantren ini kita tularkan, kita terapkan di desanya masing-masing. Dan anak-anak pesantren ini adalah tulang punggung di desanya masing-masing. Putra-putra santri itu tulang punggung di desa nih.
Harapan bisa dikatakan mau mengalihkan kepemimpinan tentang keagamaan kepada siapa? Kalau bukan kepada anak-anak yang ada di pesantren. Ya pasti bocah santri. Tajuk batin trek-trek konon kan. Masjid batin trek-trek siapa? Toleransi murid-murid hari dulu bocah santri. Terus di bocah santri ini minder. Ya jora bisa gitu. Terus bocah santri ini beli gelem bergerak. Terus bocah santri ini menang banding pojok. Mau mengandalkan orang lain, ya jangan sampai. Jangan sampai. Makanya adanya orang tua, adanya kita untuk ke pesantren itu tentu kita semua mempunyai cita-cita yang luhur, cita-cita yang luhur. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang itu zaman yang apa? Zaman sekarang ini adalah zaman bisa dikatakan siji apa yang telah disampaikan oleh Pak Saiful tadi ya, ketika pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 ini, subhanallah. Artinya apa? Artinya banyak anak-anak yang sekarang bisa dikatakan karena adanya pandemi ini bisa dikatakan malas untuk belajar karena langkah program di sekolah kan ya lepas kontrol, akhirnya lepas kontrol. Berbeda dengan pesantren yang pergaulannya itu hanya bisa dikatakan orang-orang di situ saja. Akan tetapi kita semua ya harus bisa dikatakan berikhtiar supaya kita di pondok pesantren ini disehatkan oleh Allah. Kita di pesantren ini dijauhkan seluruh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya program belajar dan mengajar yang ada di pesantren itu adalah kondusif. Terus kemudian tentang pengalaman yang ada di pesantren, subhanallah, zaman dongeng terutama di 97 mana enggak? 97 pondok, terutama pondok-pondok salaf durung nentukakan kos-kosan, jangan sekian bisa enak mangan anak kos, mana enggak? Bebasu, ada laundry. Itu gunakan kita semua untuk sesuatu yang baik. Ketika kita ingin ngalukan laundry, ya gunakan. Ketika kita ngebelakan laundry, gunakan kita untuk belajar. Ya, biasanya lamun orang yang laundry kan bebasu dewek orang kan laundry kan enak. Jadi gunakan untuk kamu belajar. Terus menuntut ilmu di dalam pesantren. Jangan sampai kita itu bisa dikatakan diam di dalam pesantren. Artinya terus mobile nuntut ilmu, belajar ilmu, ngaji terus, sekolah terus, gantungkan cita-cita kita ini. Ya, belajar agama, belajar tentang ilmu umum juga harus. Karena apa? Karena apa-apa yang telah kita pelajari di pesantren itu nanti akan ada manfaatnya di masyarakat. Dan itu pasti nyata itu pasti. Karena apa? Karena secara kepercayaan bahwa kamu itu nanti menjadi tempat bertanyanya orang lain kepada kamu, tempat bertanyanya orang di masyarakat. Setelah orang begitu balik, sinya PM, oleh 10 tahun, oleh 7 tahun, balik mengumah, ya sebelum-belumnya sembahyang ya benar, puasa ya benar, ngaji ya benar, sehingga apa? Sehingga menjadi tumpuan masyarakat, masyarakat. Terus yang selanjutnya di pesantren itu kita harus taat terhadap undang-undang yang ada di pesantren. Siji, kita harus taat terhadap undang-undang di pesantren. Dan juga harus menjunjung tinggi duriyah pesantren. Kita harus menjunjung tinggi keluarga besar pesantren. Karena apa? Karena barokah itu timbul dari itu semua. Terus terang, Kang Ibin pondok pesantren, padahal ya pesantren cilik kawan kan? Pesantren cilik. Akan tetapi
Tetapi kita bismillah jaluk ridhone kiai, jaluk barokah kiai, jaluk dongane kiai. Kiai ridho fa insyaallah ilmunya sampai ini manfaat walaupun ilmunya setitik subhanallah. Sampai-sampai kayak binti ya orang lagi mungkin tahajud binti ama. Singaran basuan klambine kiai, singaran basuan klambine kiai, wis sampai tekan 5 tahun nggak bisa. Lagi zaman punya ini subhanallah. Basuan klambine kiai 5 tahun. Subhanallah. Nganggo mesin cuci, orang nganggo mesin cuci, dikejar, disikat. Tapi kita laksanakan dengan ridho, kita laksanakan dengan ikhlas. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin pangeran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita futuh terhadap ilmu. Terbukanya minda kita, terbukanya otak kita untuk menerima pelajaran-pelajaran yang Kiai sampaikan kepada kita. Subhanallah. Kita lagi pengen mondok di Tegal Gubuk aja maning tuan bisa dikatakan ngilang sedina, ngilang setengah dina, kabur. Iya, kabur setengah dina, hilang 10 menit, 10 menit ditinggal turun, ditinggal apa, pasti diganti. Ica, kang itu nggak mesti, jibu, soke mangan, pada soke apa, akhirnya kita walaupun kita anak sing raksa, kiai ini seolah-olah kita ini kayak anak dewa, selalu diperhatikan kehidupan kita. Dan alhamdulillah, sekarang ya kita alhamdulillah, ya artinya di masyarakat ya sebeli-beline kita ada yang pernah di masjid, pernah di apa, ketemu korban, bocah pesantren apa ya alhamdulillah. Walaupun kita mondoknya di pesantren cilik, kalau enggak akan tetapi tidak menjadikan kita ini minder. Apalagi di Pondok Yapiim, Pondok Yapiim yang sekarang bisa dikatakan sudah diakui di dalam nasional pun telah mendapatkan juara matematik, juara 3 matematik tingkat nasional. Itu sebuah prestasi yang sangat mengharukan sekali. Prestasi yang sangat mengharukan sekali. Artinya itu semua menjadi motivasi untuk kawan-kawan semua untuk bangkit, untuk belajar bersama, untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik. Kalau ini rombongan sila-silaan sih bakal lamun apa sih kan bakal jadi calon kubu, bakal jadi calon camat, bakal jadi calon bupati, bakal jadi kepala sekolah, lalu udah saja ini, anak sih jadi lebih, anak sih jadi ansip. Iya, lebih. Ya. Mending baik ketika ansip santri, mending baik ketika kepala sekolah santri, mending baik ketika lebih santri. Ada sesuatu yang bisa menjadi rem di dalam kehidupan. Aja belas baik jadi kepala sekolah ya karena orang ngerti dosa ya mungkin padu rawut baik. Jadi ansip ya mungkin, jadi polisi ya mungkin. Tetapi ketika itu semua didukung dengan keilmuan agama, fa insyaallah sebeli-belinya lamun sampai tekang hilap gak orang gak, lamun sampai tekang hilap gak ya orang keterlaluan. Karena apa? Karena dheweke iki sewaktu saat pasti anak titik jenuh. Anak sadar iya, kita ku bekas santri walaupun kayak ini. Kita ki bengene santri. Artinya sadar untuk berkembang dengan baik. Mana ki bocah-bocah wadon ya Allah. Sing aran iki kene ki kelas pira kabeh sekolah? Pitu sanga, SMP kabeh, MTS. Oh, MTS terus garuga. Masih jauh. Artinya sesuatu ini masih jauh untuk kita tempuh. Ikan parahan yang us urusan. Aduh. Ya, arpanmu yang ilmu agama kah? Arpanmu yang ilmu agama. Ilmu nek Haji Maksudi kono. Dia anu lagi maksudi marku ditokaken lho.
Kakang Adis harus tuh. Seporete untuk akan ilmu lewat juku sampai tekang ya bola maler lah ibaratin ya subhanallah ya mis orang sama Jawa Timuran maning karena si Reki Wisana ini kono entok akan ilmu neki maksudnya marpo subhanallah Pak insya Allah ini ada manfaatnya dan ini dirindukan sekali oleh masyarakat ya, kenapa? Karena kita semua sudah tahu bahwa sesuatu ini ya harus ditopang dengan ilmu. Harus ditopang dengan ilmu, terutama ilmu agama. Orang pesantren itu bukan hanya mencari ilmu agama saja. Ilmu di luar juga banyak ilmu-ilmu yang lain. Contohnya sekian pendidikan formal, pendidikan formal, ayo digali. Supaya apalagi zaman sekarang itu lebih hebat. Sekian pondok pesantren bisa untuk mencetak juara matematik tingkat nasional, orang juara itu hebat. Belajar itu priwe, trike, priwe, carane, priwe, aduane. Dia akan kabeh. Supaya apa? Supaya semua santri YPIM ini ya bisa untuk maju bersama. Mudah-mudahan dan juga ketika kita menjadi santri, jangan lupa kita doakan orang tua kita yang ada di rumah. Doakan orang tua kita yang ada di rumah, didoakan apa? Didoakan satu untuk selalu sehat. Didoakan untuk selalu sehat. Yang kedua didoakan untuk banyak rezeki. Didoakan untuk banyak rezeki. Supaya apa? Supaya mondok terus. Buntelannya lancar. Ya, setiap bulannya ya lancar. Android. Gue bayar kos-kosannya ya macet. Ketika wong tua nih rezekinya macet, wong tuanya rezekinya beli lancar. Ya. Iya, telepon maning kita nih kos-kosannya maning masih nunggah. Kau jenang, dengan rezeki. Tetapi ketika kita ikut jaluk kalau Gusti Allah melalui sembahyang tahajud, melalui sembahyang hajat, nangis kalau Gusti Allah, ya Allah, kita dianani YPIM Gusti kanggo luru ilmu, bapak, mbok kita nani umah, kolat kalet beca, lamun sing tani ya kolat kalet ning sawah. Tulung Gusti payen boke kita ki lamun kesehatan. Payen boke kita ki rezeki sing gampang. Kambrang kita ning YPIM ki terus kan. Kambar kita ning YPIM ki terus. Kita pengen Gusti lamun untuk mungkin di ombel. Lancar. Langkah hambatan, langkah halangan. Terutama hambatan, halangan si hubungannya karo Mangdana. Karo Mangdana. Karena zaman sekarang itu ya harus ditopang oleh Mangdana. Ya, kanggo itu daripada itu kita harus doakan orang tua kita untuk selalu sehat dan harus untuk selalu orang-orang yang di pesantren, terutama kiai yang ada di pesantren, supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan barokah, supaya kita ini mendapatkan keberkahan, supaya kita ini mendapatkan bisa dikatakan keistimewaan dari pesantren tersebut. Ya walaupun kita di pesantrennya konon ya walaupun merupakan salah satu bisa dikatakan pengalaman pribadi, pesantren ini konon di pesantren biasanya di pojok pesantren anak tulisan anak dopatu minal iman, ning amr anak dopatu minal iman, ning kene anak dopatu minal iman. Tapi ya angger baik dari pertama. Bekas sega ya pati berat, iya sega ya pati berat. Bekas udin keracas jadi arep pojok YPIM. Mancing. Belajar ilmu di YPIM. Iya nggak? Insyaallah kita akan mendapatkan ilmu dari YPIM. Amin ya rabbal alamin. Naik gondong-gondong yuk.
untuk menjaga mereka itu yang pertama harus